Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Anak-anak sekalian, barakallahu fikum. Hari ini kembali kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita untuk mata pelajaran matematika. Dan sesuai dengan jadwal, kita seharusnya membahas tentang volume bangun ruang. Namun untuk lebih memudahkan kita semua dalam pembelajaran volume bangun ruang nantinya, kita coba review terlebih dahulu dasar dari pembelajaran volume bangun ruang, yaitu menentukan keliling dan juga luas dari bangun datar. Karena sangat terkait. Artinya kalau belum menguasai keliling dan luas akan menyulitkan nantinya ketika belajar volume bangun ruang. Nah, untuk itu kalian bisa buka kembali ya buku yang sudah dibagikan, ya, buku sukses POS 2018. Kenapa 2018? Karena untuk 2020-2021 sendiri memang tidak ada ujian sehingga penerbit tidak mengeluarkan buku panduan. Baik, teman-teman bisa buka buku ini di halaman 140 dan 141. Masih ada di 142 tentang keliling dan juga luas. Saya hanya akan kemudian memberikan beberapa trik mungkin untuk memudahkan kita menghafal rumus, ya, baik keliling maupun luas tentunya. Baik, kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai untuk keliling terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, pada prinsipnya apapun bangunnya, yang namanya kita menentukan sebuah keliling, ya, bagaikan seseorang yang sedang berjalan atau berlari. Misalkan kemudian pojok-pojokan ini atau titik sudutnya kita namain A, B, C, dan D. Nah, untuk diminta ketika misalkan kalian silakan lari keliling lapangan. Lapangannya bentuknya begini. Kalian berlari, jika kalian mulai dari A, kalian berlari ke arah B, ya, sampai sini, maka ini belum disebut satu kali keliling, karena baru berjalan dari titik A sampai titik B. Jadi untuk keliling, dikatakan keliling, ya, kita berjalan dari titik A ke titik B. Belum selesai, kita lari lagi menuju titik C, dari B ke C. Lalu kemudian dari C berlari atau berjalan lagi ke titik D. Dan ini belum satu keliling. Sampai dia kembali ke tempat semula, baru dikatakan satu keliling. Jadi dari D kembali ke A. Nah, inilah keliling. Karena bangun ini biasa kita sebut dengan persegi panjang. Dan setiap sisi ini punya namanya sendiri yang biasa disebut. Dari A ke B ini dalam persegi panjang disebut biasa dengan panjang atau P disingkatnya. Begitu juga dengan D dan C, ini disebutnya dengan P. Sedangkan dari B ke C ini biasa dikenal dengan lebar atau lambangnya L. Begitu juga A dengan D. Jadi dalam menentukan keliling, ya, kalian bisa jumlahkan saja AB tambah BC tambah CD tambah DA, atau, ya, sesuai dengan namanya tadi, maka dia bisa berubah menjadi rumusannya panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah, DA-nya kan lebar, ya. Karena panjangnya ada 2, lebarnya ada 2, boleh kita tuliskan dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Boleh kalau mau pakai rumus yang ini. Atau karena kita sudah belajar tentang bentuk operasi hitung, ya, kita bisa menuliskannya dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi mau menghitung dengan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini juga boleh.
Ini untuk keliling persegi panjang. Pada prinsipnya semua bangun pun sama sesuai dengan namanya. Misalkan kemudian ini adalah bangun persegi atau ada yang menyebutnya dengan bujur sangkar. Ya, kita misalkan namain di sini tadi sampai D. E, F, G, H. Sama kelilingnya juga berarti dari E ke titik F, ya, kelilingnya lagi dari F ke G, lalu berjalan lagi dari G ke H, dan terakhir kembali ke H sampai E. Nah, ini baru yang dikatakan keliling. Hanya saja untuk persegi karena panjang sisi semuanya sama dan namanya adalah sisi atau dilambangkan S, ini S, ini S, ini S, ini S. Maka di sini dia kalau mau dirumuskan seperti ini, kalau tadi persegi panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, di sini berubah menjadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena sisinya ada 4, kita sudah belajar tentang operasi perkalian, ya. Maka ini bisa kita tuliskan dengan 4 dikali S atau 4S. Jadi misalkan diketahui FG-nya atau salah satu sisinya 5, maka kelilingnya tinggal 5 dikali 4, 20. Kalau dia panjang sisinya 10, maka kelilingnya 10 kali 4, 40. Seperti itu. Persegi panjang, persegi. Begitu juga apapun bangun datarnya, tinggal kita kelilingin saja. Dan tergantung dari masing-masing namanya. Ya, kalau ini namanya di sini, dari sini ke sini adalah sisi. Sedangkan kalau ini sini adalah panjang. Untuk bangun datar yang lainnya, mungkin yang spesial adalah lingkaran. Ya, rumusan lingkaran kan juga kita sudah pelajari di semester 1. Kalian juga sudah paham tentunya. Jadi saya tidak perlu bahas lagi. Kalian juga bisa tinggal melihat di buku paket ini. Ya. Mungkin satu lagi yang akan saya bahas, misalkan adalah segitiga. Ketika segitiganya, misalkan siku-siku atau yang tegak ini, dari sini ke sini biasa disebut dengan tinggi, dan dari sini ke sini disebut dengan alas. Nah, kalau dia bentuk segitiganya berbeda, misalkan segitiganya seperti ini, maka di sini tingginya. Nah, kalau di sini misalkan ini kita namain S, sisi miring. Maka untuk menentukan rumus kelilingnya, ini kan agak mudah, tinggal alas ya, jalan dari sini. Misalkan kita mulai dari ini aja, kita namain dulu aja X, Y, Z. Kelilingnya berarti kan YZ, panjang YZ ditambah panjang ZX ditambah panjang XY, sudah kembali ke Y. Atau dengan rumusan yang lain, misalkan ini berubah menjadi alas ditambah tinggi ditambah sisi miring. Jadi rumusannya. Sedangkan kalau di sini misalkan ini. Misalkan di sini rumus huruf P, K, misalkan ini S. Nah, untuk kemudian menentukan kelilingnya, kita tidak menggunakan tinggi, karena tinggi ini tidak ada di sisi terluar. Ingat, untuk menentukan keliling, kita ngelilingin sisi-sisi terluar. Jadi tinggi di sini tidak dihitung. Jadi, ya terserah kalian mau namain ini apa. Dari P ke K apa dinamain, K ke S apa, S ke P apa. Yang terpenting untuk menentukan keliling adalah kita menentukan panjang-panjang sisi terluar. P, K ditambah K tambah S, KS maksudnya. Lalu kemudian S balik lagi ke P. Dan ini saja. Jadi lebih simpel untuk keliling lingkaran. Ya. Misalkan di sini 3, 4, 5, ya sudah kelilingnya tinggal 3 tambah 4 tambah 5. Begitu juga di sini. Begitu juga dengan persegi dan persegi panjang. Untuk contoh soal dan pembahasannya ada di buku, ya. Tinggal kalian pelajari saja agar video ini durasinya tidak terlalu lama. Baik, ini untuk keliling. Sekarang kita membahas tentang luas. Mudah-mudahan bisa dipahami yang tadi kelilingnya. Kita bahas tentang luas, kita bahas satu persatu.
Dan mungkin di luas ini saya memberikan trik agar kalian mudah dalam memahami dan menghafalnya. Jadi saya akan kelompokkan beberapa bangun datar yang sebenarnya rumusnya sama, namanya doang beda. Ya, ada persegi, ada persegi panjang, ada jajar genjang. Lagi yang agak sama ya. Kita lihat. Oh, ini dulu saja, kelompok ini dulu saja. Ini sebenarnya rumusnya sama. Rumusnya hanya, ya, rumus luasnya ini, rumus dasar luas 3 bangun ini sebenarnya sama. Hanya sisi yang horizontal dikalikan dengan sisi yang vertikal. Tergantung dari namanya masing-masing. Tadi ini bangun persegi. Kita tahu semuanya namanya sisi. Sedangkan ini adalah panjang, lebar, panjang, lebar. Di sini nanti ada alas, ada dari sini ke sini. Nah, rumusnya untuk luas ini sama sebenarnya semuanya. Yang mendatar dikali yang tegak, yang horizontal dikalikan dengan yang vertikal. Kalau menjadi rumus persegi, jadi luasnya adalah sisi dikali sisi, karena yang datarnya namanya sisi, yang tegak namanya sisi. Itu. Jadi dia luasnya sisi kali sisi. Jadi luasnya sisi kali sisi. Di persegi panjang, rumus luasnya yang mendatarnya namanya P panjang. Kalikan yang tegak namanya lebar. Nah, jadi panjang kali lebar sama sebenarnya. Cuma namanya saja yang berbeda. Di sisi mendatar dikali dengan sisi tegak. Lalu kenapa ini yang ini sama? Jadi begini, untuk jajar genjang, perhatikan. Ketika misalkan saya memotong ini, bangun ini saya potong segini, potongan itu, ini kan jadi segitiga situ-situ ya, saya ambil, terus saya masukkan ke sisa ini, maka dia akan jadi begini. Nah, jadi bangunnya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini kan sama akhirnya dengan ini. Jadi ketika potongan ini dimasukkan ke sini, dia bangunnya akan menjadi persegi panjang. Ini, sisi ini adalah sisi ini. Kalau di persegi panjang namanya panjang, di sini namanya alas. Maka rumus luasnya menjadi alas dikali. Nah, kalau di sini adalah namanya lebar, maka di sini namanya tinggi. Jadi sama saja, alas kali tinggi. Yang mendatar dikali yang tegak. Mendatar dikali yang tegak. Itu saja. Lalu untuk kelompok 2 yang lainnya sama sih sebenarnya ya, sama dengan yang 3 ini, hanya ada istilahnya saja. Bangun yang mirip ini ya. Satu belah ketupat. Belah ketupat dikatakan belah ketupat jika dia panjang, sisi-sisi yang mengelilinginya itu sama panjangnya semua. Nah, di belah ketupat ini panjang ini dikatakan diagonal. Panjang yang ini juga diagonal. Boleh kita namakan 1 diagonal 1, diagonal 2. Begitu juga dengan layang-layang. Ini anak laki sedang main nih. Nah, ya, dari sini dikatakan diagonal 1 lah kita namakan ya. Dari sini ke sini diagonal 2. Untuk kelompok ini sebenarnya hampir sama rumus luasnya. Kalau tadi dia kan mendatar dikalikan yang tegak. Di sini yang mendatar itu diagonal. Boleh diagonal 1, boleh diagonal 2, bolak-balik juga boleh. Dikalikan dengan yang tegak. Sama diagonal juga. Diagonal satunya lagi. Nah, tetapi kalau untuk rumusan diagonal, dia harus dibagi 2. Jadi rumusnya 2 bangun ini diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Nah, ini nanti penyelidikannya kita butuh waktu yang panjang. Sekarang terima jadi dulu saja. Untuk yang ini adalah luasnya ini. Sebenarnya sama, kalau nanti mau dijelaskan sama. Sebenarnya yang namanya persegi atau persegi panjang pun nanti kalau kalian di SMP
Ini bisa luasnya selain sisi kali sisi, dia bisa dia kalau yang diketahuinya diagonal bisa diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Dalam keadaan tertentu bisa. Ini juga demikian. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Sebenarnya bisa. Cuman ini ya, tapi belum saatnya. Jadi ini kelompoknya. Yang mirip dengan ini juga ada segitiga. Ikan, segitiga. Tadi kita sudah bahas namanya, yang ini adalah sisinya namanya alas, sisi namanya tinggi. Nah, sama rumusannya, yang mendatar dikalikan dengan yang tegak luasnya. Yang mendatarnya namanya alas, yang tegak namanya tinggi. Alas kali tinggi. Nah, cuma dia juga kayak tadi dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena begini, coba ya, saya copy paste, saya copy segitiga ini, lalu saya paste, saya masukkan di sini. Maka dia akan menjadi bangun persegi panjang atau persegi ketika alas sama tingginya panjangnya sama. Kalau bentuknya seperti ini kan seperti persegi panjang. Kalau di persegi panjang ini namanya panjang, yang sini namanya lebar. Kalau persegi panjang itu panjang kali lebar, ini juga sama, alas kali tinggi. Cuma segitiga ini kan jadi setengahnya si persegi panjang, atau segitiga ini setengahnya si persegi. Jadi harus dibagi 2. Artinya setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2. Ya. Baik, ini sudah tadi 3, ini 3, sudah 6, bangun datar. Kita akan berlanjut. Ya, nggak perlu dituliskan karena sudah ada di buku. Ini bagaimana cara kalian untuk hafalnya saja. Selanjutnya, bangun unik berikutnya adalah trapesium. Oh ya, tadi untuk segitiga, berarti kalian bisa, kalau sini tinggi ya, bisa juga ya, alas kali tinggi bagi 2. Bangun selanjutnya adalah trapesium. Nah, ciri dari trapesium adalah adanya 2 garis yang sejajar. Sejajar dengan yang ini. Baik, jika panjang ini sama, panjang 2 garis ini sama, maka dia dinamakan trapesium sama kaki. Namanya dulu ya. Jika kemudian salah satu sudutnya ada yang membentuk sudut 90 derajat, maka dia dinamakan trapesium siku-siku. Ada 2 garis sejajar, tapi panjangnya yang ini sama yang satunya lagi, misalkan dia berbeda dan tidak ada siku-sikunya, maka dia dinamakan trapesium sembarang. Serah mau ngomongnya sembarang atau sembarangan, itulah. Baik, ini untuk 3 jenis trapesium. Untuk penghitungan kerumusan luasnya, sama teman-teman. Sebenarnya sisi tegak, sisi mendatar dikali sisi tegak. Kalau di sini, ini namanya sisi sejajar. Jadi rumusannya dia itu, yang mendatar itu kan ada 2 garis ini. Jadi jumlah sisi sejajar dikali tinggi yang mendatar dikali yang tegak ya dibagi 2. Nah, ini masuk kelompok yang tadi. Jadi sama nih, 3 sama 3 nih. Nah, 6 bagusnya. Nah, atau kalau misalkan memudahkan lagi, ini kita bilang, kita lambangin aja B, sisi bawah yang ini ke sini A atau sisi atas. Sedangkan yang dari sini ke sini tinggi. Maka rumusan luasnya menjadi jumlah sisi sejajar ya, yang mendatar ini yang sejajar berarti A ditambah B dikali yang tegak berarti dikali T kali tinggi dibagi 2. Ini untuk trapesium. Jadi rumus luasnya seperti itu. Jadi insya Allah sebenarnya mudah untuk menghafal rumus-rumus, kecuali yang lingkaran. Tapi karena lingkaran kita sudah pelajari, seharusnya kalian bisa memahami dengan baik. Nah, kenapa kemudian kita mengulang kembali keliling dan luas untuk belajar bangun ruang? Karena nanti untuk memudahkan kalian memahami rumus, jadi sebenarnya bangun ruang juga nanti terbagi menjadi 3 kelompok untuk memudahkannya. Kelompok pertama, bangun-bangun yang sisi alasnya sama dengan sisi atapnya. Ya, kita masuk sedikit dulu ya sebagai sebuah
intro saja. Ada apa itu namanya? Kubus. Ini adalah balok. Nanti kalau di alasnya lingkaran atau lingkaran menjadi tabung atau silinder. Dan kelompok yang kedua, ya, atau segitiga juga bisa ini masuk. Ya, ini segitiga alasnya, atasnya juga segitiga. Kelompok yang kedua adalah yang lancip. Kalau dia segitiga, jadi 5 segitiga. Kalau dia segi 4, kalau dia segi 4, jadi 5 segi 4. Kalau dia lingkaran alasnya jadi kerucut. Nah, ini sebenarnya dua rumusnya sama. Ini rumusnya sama ini, sama ini, sama ini, sama. Pokoknya kalau atapnya sama alasnya sama bentuknya, nih sama-sama lingkaran, sama-sama segitiga, sama-sama persegi panjang, sama-sama persegi. Volumenya rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, sedangkan kalau yang lancip seperti ini, dia sepertiganya, volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kembali kita bermain dengan luas di sini. Itulah pentingnya, ya. Jadi menguasai itu luas alas tergantung dari nanti nama alas. Kita akan bahas ini di pertemuan yang akan datang. Baik, itu yang bisa Alhamdulillah sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti penugasan untuk latihan-latihan akan diberikan via WhatsApp sehingga kalian bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipahami ini. Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.